صيّح لا كنت أنا سيدة السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون الصائمون والصائمات, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, di hari yang ke-12 dari bulan Ramadan 1439 Hijriah, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih dimudahkan Allah untuk mengerjakan amal-amal saleh, mendatangi salah satu rumahnya yang mulia ini. Semoga amal-amal yang telah kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini diterimanya sebagai amal kebaikan kita masing-masing yang akan kita terima insyaallah pahalanya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah sekalian, terkhusus peserta tahsin atau tahfiz Ramadhani, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan surat ke-12 dari setoran tahfiz peserta sekalian, yaitu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Seperti biasa kita ulang dulu atau keluarkan dahulu kandungan tajwid yang ada dalam surat ini sebelum kita bacakan secara utuh, atau sebelum kita baca bersama-sama secara sempurna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها, يا أيها mat 4 harakat, ya 4 harakat. Ayyuha kalau berhenti dimatkan, tapi kalau terus hilang matnya. Nah, ini pelajaran bagi kita kaum muslimin. Terkadang mat ya bisa ketika terus hilang, ya, namun berhenti bisa keluar atau berkurang ukurannya. Al-Kafirun, Al-Kafirun, mad 2 harakat, kemudian run, ra, tafkhim, kena dhammah, kemudian ada mad di akhir dipanjangkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, berikut la a'bud sama dengan ya ayyuha. Ya, ada mad, ada hamzah setelah mad, ini sedang 4 harakat. La a'budu ma,
a'budu ma. Dua harakat, ta'budun dipanjangkan sama seperti akhiran ayat 1. La a'budu ma ta'budun. Ya, berikut wala antum, wala antum. Ada hamzah setelah mad, 4 harakat. Antum nun mati setelahnya ta. Ya, didengungkan dengan nilai disembunyikan nunnya. Kemudian ditipiskan. Didengungkan, disembunyikan atau ikhfakan, ditipiskan. Adapun dengung karena nun ketemu ta. Ta penyebab nun wajib didengungkan ketika terhubung dengannya. Adapun perkataan kita kaum muslimin disembunyikan karena dengung itu macam-macam. Ada yang dijelaskan, ada yang disembunyikan. Adapun perkataan kita kaum muslimin ditipiskan karena dengung, ada yang ditebalkan. Nah, ini harus ditekankan karena teori seperti itu membantu kita dalam mewujudkan prakteknya. Kita ambil ya masing-masing nilai tadi contohnya. Pertama, didengungkan. Bisa saja ada yang tidak mendengungkannya. Wala antum, antum disembunyikan. Bisa saya sudah dengung tapi nunnya masih nampak. Wala antum. Nah, ini saya tambahkan, mudah-mudahan semakin mudah dan semakin paham, semakin bagus, terkhusus pada yang pemula. Karena kita berharap ini tidak hanya diambil manfaatnya oleh peserta tahfiz saja. Insyaallah semua kaum muslimin, baik yang mendengarkan langsung atau tidak langsung. Artinya baik berada di sini atau di tempat lain. Jadi didengungkan, disembunyikan. Berarti jangan sampai antum, tapi ikhfakan, disembunyikan nunnya. Kadang-kadang kita tidak tahu apa itu ikhfa atau bagaimana cara menyembunyikannya. Cara menyembunyikan atau membaca ikhfa yang tepat terkhusus pada huruf-huruf yang berada di ujung lidah itu kaum muslimin dengan cara merenggangkan lidah dari makhraj nun. Ya, direnggangkan, jangan ditempelkan lidah kita di tempat keluarnya nun. Ini dapat kita rasakan. Baik, saya contohkan cara mengeluarkan nun dari makhrajnya. Ini tidak tepat untuk mengukur. An. Nah, ini nun yang tepat. Ketika keluarnya pas, keluarlah nunnya jelas. Jadi ujung lidah dengan pangkal gusi, atau bukan pangkal gusi. Gusi mana yang pangkalnya ini? Yang jelas bukan di gigi, di atas gigi. Kalau tumbuh gigi kita, gusi itu di atasnya. Jadi lidah itu di sini. An. Ya, ikhfa itu dengan cara tadi renggangkan. Ya, caranya kita tekan dulu an. Ini nggak benar nih, dengung tapi tidak disembunyikan. Renggangkan lidah kita. Itulah ikhfa. Kalau izhar atau jelas an. Sekarang baik. Kemudian
ditipiskan. Masuk ke poin 3. Jadi dengungkan, sembunyikan, ditipiskan. Ya. Kalau ikhfanya sudah tepat, tinggal kita masuk ke tebal dan tipisnya. Ya, kalau ikhfanya gunnah tidak tepat, nggak bisa tipis. Karena lidahnya gantung. Karena lidahnya tertekan atau menekan pada makhraj nun. Adapun perkataan kita tipis kaum muslimin dengan cara jangan terlalu jauh renggangnya. Kalau kita umpamakan ini gusi, yang nun an, ini ilustrasi aja Pak ya. Ini dari samping, ini dari samping nih. Ini contoh saya dari samping. Saya misalkan jari saya ini lidah, lidah, bukan lidah, ini gigi, ini gusinya, ini lidah saya nih. An, kena ke atas. Wala antum, ini nggak benar, karena menjelaskan nun. Sekarang saya renggangkan wala lidahnya melayang. Kalau sudah seperti ini tinggal jangan dijauhkan, karena kalau dijauhkan bunyinya begini, wala antum, maka dengungnya jadi tebal. Tinggal kita rapatkan, tapi jangan sampai ya menekan atau kena makhraj nun atau menekan makhraj nun. Wala antum, sehingga lidahnya turun. Inilah cara ikhfa yang tepat. Begitu seluruhnya dengan sin, dengan sa, dengan dengan umpamanya ke shin atau ke huruf-huruf yang ada di ujung lidah. Jadi itu yang perlu diperhatikan ketika nun atau tanwin ketemu ta di sini. Kita dengungkan, kita sembunyikan, kita tipiskan. Tinggal pertanyaan kita, kenapa dia tipis? Karena ta huruf tipis. Begitu. Berarti kalau bertemu huruf tebal, gunnahnya ditebalkan. Kalau seorang pembaca Quran telah memenuhi 3 syarat ini untuk dengung seperti kasus ini, berarti dia telah membaca gunnah tersebut secara sempurna, secara tepat dan sempurna. Ya, antum wala antum abiduna, 2 kali mad 2 harakat. Abiduna ma a'bud ya, ma ke a 4 harakat. A'bud qalqalah karena mati, walaupun mati karena berhenti, karena sudah kita sampaikan kalau mati ya tergantung kondisi. Kalau dia berbaris kita katakan mati, berarti ketika berhenti. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, berikut wala ana. Di sini ada ana. Catatannya pertama hamzah berarti memanjangkan la 4 harakat. Ana ini kaidah umum dimanapun dia adanya, kalau memang pas nafas habis di situ, ana itu kalau berhenti kita panjangkan. Ya. Kalau kita terus kita pendekkan. Ya, jadi kadang-kadang memang pas ana itu tempat kita harus berhenti, maka ana itu jadi mat alifnya, maka ada tanda bulat 0. Ya, jadi ini bisa menjadi ya dasar dimanapun nanti ana kita jumpai. Apa contoh ana? Ya, banyak sekali. Umpamanya in ana illa nadhirum mubin. In ana
Ya, ini masih pendek, kadang panjang dia. Ya, memang harus kita berhenti di situ. Jadi itu kaidah ana. Kalau kita berhenti ana, kalau dia terus in ana illa, ini contohnya. Jadi kita tidak ambil ananya ya. Artinya ini karena pas berhenti saya mengambil tajwid hamzah yang ada pada ana. Ya, wala ana. Ya, 4 harakat karena ada hamzah. Ya, abidum ma ya, 2 harakat pada abid. Tanwir ketemu mim dengung, abidum ma abadtum abidum ma 2 harakat, dum dengung, kemudian 2 harakat, ma'abadtum, tambahan dal mati kalau ketemu ta itu tidak dibaca lagi. Cara prakteknya adalah seperti kita membaca ta yang bertasydid. Kadang-kadang di sini walaupun tidak ada tasydidnya, lidah kita masih berada pada makhraj dal, abadtum. Padahal tidak ada lagi dalnya dalam hitungannya. Jadi cara bacanya persis seperti wattini. Tidak dianggap ada. Ya. Ada dalam hanya secara kaidah dan tidak boleh dihapuskan. Tapi dalam hitungannya tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi berarti ya murnita. Jadi ini kaidah kita, semua dal mati ketemu ta itu dimatikan atau dihilangkan. Jangan diqalqalahkan. Kadang-kadang di sini benar tapi di lain salah. Contoh, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Surah As-Saff contohnya, banyak yang lainnya. Karena di sini banyak kaum muslimin ragu, ini dalnya dibaca atau enggak nih gitu kan. Ini bisa tidak tahu hukum dal ketemu ta, atau sudah tahu ragu karena di sana satu kata, ya kan? Abadtum itu satu kata dal dengan ta. Sedangkan wa qad ta'lamun itu 2 kata, qad sendiri, ta'lamun sendiri, jadi bingung. Jadi keterangannya semua dal kalau mati ketemu ta maka dalnya tidak dibaca. Kalau tidak dibaca berarti tidak ada qalqalahnya. Bahkan jangankan qalqalah, lidah kita ya tidak boleh ada lagi terpengaruh oleh makhraj dal. Battum abadtum, tapi abadtum langsung ketat, abadtum. Ini perlu diperhatikan. Baik. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya. Wala antum sudah terdahulu. Antum 'abiduna sudah terdahulu. 'Abiduna ma a'bud sudah ada sebelumnya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Iya, terakhir lakum dinukum. Selesai. Dinukum mad 2 harakat. Waliyadin tinggal mad pada din. Ya. Din mad sama seperti akhiran ayat sebelumnya.
lakum dinukum waliyadin. Iya. Demikian kaum muslimin untuk keterangan tajwidnya. Insyaallah 5 surat berikut kita nanti cara ngitungnya atau ngeluarkan tajwidnya sama-sama lagi. Saya tinggal baca ayat, Bapak yang mengatakan semuanya. Mudah-mudahan ya 12 surat ini sudah cukup untuk ya memahami dan mengetahui nilai-nilai bacaan dan cara mengeluarkannya. Insyaallah mulai besok hari ke-13 dari Al-Masad atau Al-Lahab sampai ke An-Nas ya, kita akan ya coba sedikit menekan ke peserta supaya lebih paham. Jadi saya bacakan kalimatnya, Bapak yang menyebutkan tajwidnya. Saya katakan kalimatnya, Bapak sebutkan. Contoh. Ini contoh kan. Wala ana, Bapak langsung keluarkan tajwidnya. 2 harakat atau 4 harakat, nah gitu. Abidum ma, langsung kita sama-sama sebutkan tajwidnya apa. Kalau ada kurang baru kita tambahkan. Ya, karena kita rasa dengan 12 surah ini sudah ya cukup terbiasa, bahkan ya mungkin sudah ada yang bisa tanpa ada ragunya. Tapi yang lebih penting dari itu kaum muslimin, bagaimana kita merespon, bisa menangkap bacaan utuh dari keterangan tajwidnya. Baik, terakhir kita ulang surat dari awal, yaitu dari ayat 1 sampai ayat akhir terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Saya tambahkan 1 poin atau 1 penekanan, mim mati ketemu waw benar-benar dirapatkan, karena mim dan waw satu makhraj, jadi bisa samar mimnya. Contoh, lakum dinukum kuwa. Jadi belum sempurna kita ada buka. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum baru ke waw. Lakum dinukum waliyadin. Jangan lakum dinukum waliyadin. Karena mim dan waw berubahnya cuma tidak jauh. Jadi pastikan lakum dinukum baru wa. Jangan wa. Ya. Kalau dengan fa biasanya dengung. Nah, ini yang harus jauhi. Kalau ke fa, kekurangan kaum muslimin kebanyakan yang tidak tahu itu mendengungkannya. Wa hum fiha khalidun. Kalau waw kurang tegas. Jadi tolong dipertegas. Lakum dinukum waliyadin. Kita ulangi.
Satu, dua, tiga. Saya ulangi dulu. Lakum dinukum waliyadin. Iya. Baik, demikian kaum muslimin. Sebelum saya akhiri pertanyaannya, surat Al-Kautsar jajidan semuanya, angkat tangan semua peserta. Coba peserta tahfiz yang hadir, coba angkat tangan semuanya. Ya. Turunkan yang tidak dapat jajidan. Tunggu. Kok berkurang? Angkat tangan yang turunkan dulu, yang jayid, yang dapat jayid. Yang dapat jayid. Angkat tangan yang dapat jayid. 1. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa ya. Al-Kautsar sesuai dengan apa harapan kita. Kita berharap semua jayid jiddan kan. Alhamdulillah ya, luar biasa. Mudah-mudahan dari Al-Kafirun sampai An-Nas jiddan semuanya. Ya. Jadi mudah-mudahan ya membantu kita semua kaum muslimin, baik yang sudah biasa dengan tajwid keterangan tajwid ini, atau yang sudah mudah baginya baca Al-Qur'an. Insyaallah semakin kita ulang ya semakin baik bacaan kita, dan kita berharap dengan adanya hafalan seperti ini ya kita merasakan nikmatnya baca Quran. Karena bacaan yang paling terasa luar biasa itu ketika kita tajwidnya kita praktekkan dalam hafalan. Ini harapan kita kaum muslimin, dan mudah-mudahan kebaikan lain insyaallah kita dapatkan ya, dan insyaallah tidak terhingga. Demikian wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasuli Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right.